bahwa yang bernama Roy Suryo itu dulu adalah pendukung hebat atau pendukung matilah ya dari Joko Widodo ya. Bukan karena dia sama-sama alumni UGM ya, katanya kalau memang Jokowi benar alumni UGM, tapi karena kebetulan ya gagasan-gagasan Jokowi ketika dia akan masuk ke Jakarta itu dianggap oleh Roy Suryo yang kebetulan juga mengagumi Jokowi sebagai tokoh yang memiliki gagasan-gagasan yang baik bagi masa depan anak-anak Indonesia, khususnya mereka yang belajar di sekolah menengah kejuruan ya. Dan apa yang dikatakan oleh Roy Suryo, terus terang ini agak mengagetkan saya. Mengapa? Karena ini dikemukakan oleh Roy Suryo di dalam suatu percakapan dengan seorang yang dulu adalah orang yang berhadapan-hadapan secara politik ya dengan Roy Suryo. Siapa dia? Deddy Sitorus ya. Deddy Sitorus itu dari seorang aktivis dan juga sekarang menjadi politisi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya, yang tentunya dulu juga karena Roy Suryo berada di posisi yang tidak sama secara politik dengan PDIP ya, yaitu Roy Suryo berada di Partai Demokrat ya, dan karena itu lagi-lagi secara gagasan mereka memiliki perbedaan satu sama lain ya. Nah, kenapa kok tiba-tiba Deddy Sitorus dengan Roy Suryo kemudian bisa saling berbicara ya? Ternyata apa yang diungkapkan oleh Roy Suryo benar-benar mengagetkan saya. Kenapa? Karena Roy Suryo menceritakan kepada Deddy Sitorus bagaimana dia dulu sangat mendukung Jokowi ya, karena gagasan-gagasannya itu dianggap dalam tanda kutip brilian ya, ingin membuat suatu mobil SMK ya, dan kebetulan itu juga didukung oleh seorang yang aktif di bidang perbengkelan otomotif ya, yaitu siapa? Pak Kiat ya. Dan karena itu mobil SMK itu sebetulnya tadinya disebut dengan Kiat SMK. Jadi ada seorang ahli perbengkelan yang juga ingin bantu anak-anak yang sekolah di sekolah menengah kejuruan ya. Jadi kalau di Solo pada saat itu dalam bidang mobil ya, tapi ada juga yang dalam bidang lain ya, bersama Rini Swandi pada saat itu ya, yang aktif dalam bidang bagaimana anak-anak Indonesia di SMK itu bisa membuat motor made in Indonesia ya. Dan kita juga tahu ya, Bu Rini ini juga dulu sangat mendukung Joko Widodo ya, tapi kemudian dia termasuk juga orang yang kemudian terlempar dari kabinet Joko Widodo yang pertama ya. Nah, apa cerita Roy Suryo mengenai hal ini ya? Jadi Roy Suryo itu pada saat itu membantu Jokowi karena memang dia juga ingin membantu anak-anak sekolah menengah kejuruan ya. Dia bekerja sama dengan teman-teman dia yang juga berasal dari UGM ya, dan bahkan ada yang datang dari luar negeri ya, membantu program mobil SMK ini. Tapi sayangnya ternyata apa yang dia impikan, apa yang juga teman-teman dia inginkan mengenai mobil SMK itu adalah suatu impian yang tidak pernah, ini adalah suatu impian yang tidak pernah menjadi kenyataan ya. Apa yang dimaksudkan oleh Roy Suryo tersebut ya, dia adalah termasuk orang ya, kemudian dia adalah termasuk orang yang kemudian kena prank dari Joko Widodo. Karena Joko Widodo tidak memiliki suatu benar-benar keinginan untuk membuat mobil SMK ya, karena dia hanya ingin menjadikan yang disebut dengan mobil SMK ini adalah kendaraan politik untuk bisa terpilih menjadi gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta pada tahun 2012 yang lalu ya. Bagaimana dia menggunakan isu mobil SMK ini untuk bisa masuk Jakarta? Dia mengendarai mobil itu katanya ya bersama Pak FX ya, wakil wali kota Solo ya. Seakan-akan Jokowi dan Pak FX itu mengendarai mobil berdua dari Solo ke Jakarta ya. Ternyata yang terjadi bukan seperti itu. Anda mungkin juga tidak tahu ya. Jokowi tidak pernah mengendarai mobil yang bernomor plat merah itu ya dari Surakarta sampai ke Jakarta. Lalu siapa yang kemudian mengendarai mobil itu sebenarnya ya? Ternyata yang mengendarai mobil itu adalah Pak FX, sang wakil wali kota, dengan seorang anak muda yang bernama Roy Suryo. Jadi Roy Suryo itu mengendarai mobil SMK berplat merah itu dari Surakarta ke Jakarta secara bergantian dengan Pak FX tersebut ya. Dan
Bagaimana dengan Jokowi? Apakah dia kemudian juga ikut di dalam mobil itu? Tidak sama sekali. Kenapa? Karena Jokowi ternyata dia naik pesawat dari Solo ke Jakarta dan baru kemudian seakan-akan dia bersama Pak FX itu yang mengendarai mobil dari Solo sampai ke Jakarta. Itu baru seri pertama. Seri kedua, tadi saya katakan, ternyata yang namanya Joko Widodo itu tidak benar-benar ingin membangun yang disebut dengan bagaimana teman-teman SMK di Solo itu ya bisa membuat mobil made in Indonesia. Kenapa? Karena Anda tahu ya, saya beri contoh ya, ini juga lagi-lagi diceritakan oleh Roy Suryo, yang namanya mobil yang tadinya disebut Kiat SMK, Kiat itu tadi saya katakan nama dari Pak Kiat yang ahli dalam perbengkelan yang kerjasama dengan anak SMK itu, ternyata kata Kiat dipotong sama Jokowi menjadi kata SMK. Dan Anda juga tahu ya, apa yang dilakukan Jokowi setelah itu seakan-akan mobil SMK itu yang inden sampai 6.000 orang, kemudian produksinya cuma bisa masih 200 buah per bulan gitu kan, dan kemudian masih jauh ya dengan harga juga ditetapkan oleh Jokowi. Tapi Anda tahu, begitu Jokowi terpilih menjadi gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta Raya ya pada 2012 tersebut, apakah dia masih ingat dengan mobil SMK itu? Ternyata tidak sama sekali. Ini adalah sebuah impian semusim dari anak-anak SMK tersebut ya. Apakah Roy Suryo kecewa? Jelas kecewa. Lalu, apalagi yang diceritakan oleh Roy Suryo mengenai Joko Widodo? Dan Anda tahu ya, begitu Joko Widodo menjadi apa istilahnya itu gubernur DKI Jakarta pada 2012 itu, Roy Suryo kebetulan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga ya pada era Susilo Bambang Yudhoyono. Dan Anda tahu ya, pada saat itu Jokowi ingin meniadakan apa yang disebut dengan stadion sepak bola di Lebak Bulus ya, di Lebak Bulus di perbatasan antara Jakarta dengan wilayah Tangerang tersebut ya. Untuk apa lapangan sepak bola di Lebak Bulus itu ingin dihancurkan? Karena katanya ini untuk stasiun kereta api yang Anda tahu kemudian menjadi MRT ya, Mass Rapid Transit ya. Dan Anda tahu harusnya Jokowi pada saat itu sudah langsung memikirkan mana wilayah yang akan dijadikan menjadi stadion sepak bola pengganti Lebak Bulus ya. Harusnya sudah dilakukan seperti itu ya, supaya ketika ketika lapangan sepak bola di Lebak Bulus itu dihancurkan untuk stasiun MRT, itu yang namanya Persija Jakarta udah punya lapangan di daerah lain sebagai pengganti lapangan Lebak Bulus. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Jokowi malah menyalahkan Roy Suryo yang waktu itu menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai orang yang kemudian melakukan pemindahan lapangan sepak bola Lebak Bulus tersebut ya. Sejak itulah hubungan antara Roy Suryo dengan Joko Widodo itu sebagai bukan lagi antara senior dengan junior ya, bukan lagi antara seseorang yang punya impian yang baik untuk anak-anak muda ya, tapi sudah seperti orang yang benar-benar berhadap-hadapan bukan saja secara politik ya, tapi juga secara pribadi ya. Dan karena itu jangan lupa kalau kemudian yang namanya Roy Suryo itu menjadi orang yang sangat kritis terhadap Joko Widodo ya. Jadi itu yang tadi saya katakan ya, bisa saja suatu saat seseorang itu menjadi pendukung mati dari seorang yang lebih senior ya, sebagai orang yang diidolakan oleh dia, sebagai orang yang punya gagasan baik untuk anak-anak muda, khususnya mereka-mereka yang sekolah di sekolah menengah kejuruan ya, tapi ternyata yang namanya mobil SMK tidak pernah menjadi kendaraan yang benar-benar untuk kendaraan orang Indonesia, dihasilkan oleh anak-anak SMK dari termasuk juga kerjasama dengan pemilik bengkel yang namanya Pak Kiat itu ya, untuk menjadi kendaraan rakyat. Ternyata namanya mobil SMK itu hanya digunakan oleh Jokowi untuk kendaraan politik dia dari Surakarta menjadi gubernur DKI Jakarta ya. Dan saya juga tidak akan lupa ya, ketika Jokowi akan menjadi calon presiden pada 2014 ya, saya kebetulan juga diundang oleh PDIP untuk menghadiri acara tersebut ya, dari Taman Ismail Marzuki ya. Saya waktu itu naik bajai ya, dan saya tahu persis di bajai, ada satu bajai yang kemudian dinaiki Jokowi bersama dengan Roy Suryo, bukan Roy Suryo, bersama Anies Baswedan ya. Dan itu mereka berdua berangkat dari tim sampai ke KPU ya, di
perapatan Menteng itu. Tapi apa yang terjadi? Anda tahu ya, yang namanya Anies Baswedan ini adalah juga orang yang kemudian pada bulan-bulan pertama pemerintahan Jokowi ya, atau 1,5 tahun lah ya, itu juga adalah orang yang kemudian dia depak gitu ya, dari kursi menteri, dan juga dianggap sebagai orang yang bisa menjadi pesaing dari Joko Widodo. Dan jangan kaget ya kalau kemudian Joko Widodo itu di satu saat bisa menjadi orang yang benar-benar seakan-akan menyembah tokoh politik yang berada di atasnya ya, termasuk juga ya Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri ya. Tapi kemudian dia juga adalah orang yang juga bisa menendang atau mengalahkan tokoh-tokoh politik itu ya, baik yang terjadi dengan Prabowo Subianto dalam 2 kali pemilihan presiden ya, 2014 dan juga 2019 ya. Tapi kemudian yang namanya Prabowo dan Jokowi itu bisa juga menjadi kawan politik ya, ketika misalnya Prabowo dicalonkan menjadi calon presiden ya oleh Jokowi untuk bisa mendampingi anaknya ya, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi calon wakil presiden. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.